Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku katakan padamu kasih? Takkan kecewakah kau pada diriku? Takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti? Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Coalinge. Tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas. Dan kali ini kita akan kupas tuntas tentang Bruri P5 Jilid 2. Wajah tampan dan kepopuleran namanya menjadi perbincangan media dan publik di masa itu. Nyong Ambon ini disebut-sebut sebagai Don Juan yang memiliki affair dengan banyak gadis-gadis cantik yang dikencaninya. Dari mulai model, peragawati, bintang film, dan sesama biduan. Adalah bukan rahasia umum tentang soal kedekatannya bersama dengan artis bertaraf internasional Christine Hakim. Sayangnya mereka hanya berjodoh di dunia kesenian sebagai pemain film dan juga menelurkan album rekaman. Bruri P5 maupun Bruri Marantika adalah orang yang sama. Sejumlah albumnya direkam di negeri jiran. Bruri sendiri didaulat sebagai dipo dan mendapatkan penghargaan di musik. Sayangnya, keharuman nama Bruri tidak terekspos sampai ke Indonesia. Bruri sendiri pernah terlibat di ajang festival lokal dan internasional lewat lagu Cinta karya Eyang Titi Puspa. Lagu Cinta berhasil menjadi juara 1 di ajang Festival Lagu Populer Indonesia dan Bruri Marantika berhak menjadi duta di ajang festival tingkat dunia di Tokyo pada tahun 1975. Tapi sangat disayangkan, konon Bruri Marantika membuat ulah mabok-mabokan di saat menjelang lomba. Dan buyarlah harapan Indonesia memboyong pulang penghargaan. Sahabat JCL masih ingat saat tahun 1974 di mana ayahnya memprotes pemakaian fam Marantika, di mana orang tuanya menginginkan Bruri menggunakan fam ayahnya V5 kembali. Sayangnya karir Bruri sudah menurun dan juga sering sakit-sakitan. Atas saran sahabat-sahabatnya, Bruri diminta kembali menggunakan fam pamannya Marantika menjadi Bruri Marantika. Maka sejak itu Bruri menggunakan nama Bruri Marantika sampai dengan akhir hayatnya. Dan benar-benar ajaib, sakit yang diderita Bruri sehat kembali. Bukan hanya itu saja, nama Bruri bahkan menjulang kembali. Bruri Marantika tidak hanya dikenal sebagai penyanyi solo saja, namun Bruri juga berduet bersama beberapa penyanyi wanita lainnya seperti berikut. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka.
demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu sayang. Tahun 1980, Bruri Marantika hijrah ke negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Di dua negara ini, nama Bruri Marantika sangat terkenal di sana. Keberadaan Bruri Marantika di sana menemukan jodohnya anak daripada Siput Sarawak. Siapa yang tak mengenal penyanyi internasional Anita Sarawak? Mereka menikah pada Oktober 1981 dan Bruri Marantika mengganti nama menjadi Bruri Abdullah. Sayangnya, pernikahan mereka hanya berumur 4 tahun dan pada bulan Desember 1985 pasangan ini berpisah baik-baik. Kepulangan Bruri Marantika di Indonesia kembali naik namanya menjulang tinggi di musik pop Indonesia. Tentunya berkat tangan dingin dari seorang Rinto Harahap memberikan lagu khusus untuk Bruri Marantika berjudul Aku Jatuh Cinta. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Bruri Marantika sendiri sebenarnya sudah tidak berminat kembali ke dunia tarik suara. Bruri akhirnya kembali menggenggam dunia musik Indonesia lewat album-albumnya yang sangat populer di masa itu. Seperti ini, Diam Itu Emas, Jangan Sampai Berpisah, Selamat Jalan Kasih, 10 Jari, Di Balik Mata Ada Dusta, Bukan Tuah Kelapa, Sayang Bilang Sayang, Siti Nurbaya, Biarkan Bulan Bicara, Hati Yang Terluka, dan mengakhiri lagu Pamit. Oh iya sahabat CCL, Bruri tidak hanya merekam album-albumnya di Indonesia, tapi juga merekam di beberapa negara. Seperti tahun 1975, album OST film Hapuslah Air Mata dinyanyikan 3 versi bahasa, Inggris, Italia, dan Spanyol. Tahun 1981, Bruri Marantika dikontrak oleh perusahaan rekaman besar di Amerika Serikat, Warner Bros, EMI, dan Atlantic lewat album-albumnya sebagai berikut. Sahabat CCL, pasti masih ingat film berjudul Akhir Sebuah Impian yang diperankan Emilia Contessa, Bruri Marantika, Benyamin S, dan Rose Sumanti. Film yang disutradarai Turino Junaidi sangat sukses peredarannya di 3 negara,
Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Film yang diproduksi pada tahun 1973 ditayangkan selama 6 bulan lamanya di 3 negara tersebut. Akhirnya, Bruri Marantika menemukan tambatan hatinya seorang gadis cantik yang bernama Wanda Irene Latu Ferisa. Mereka kemudian menikah pada tahun 1989 dan dikaruniai sepasang putra-putri bernama Indonesia Putra Pesulima dan Nabila Metaya Pesulima. Bruri alami serangan stroke pada tahun 2000. Seringkali Bruri keluar masuk rumah sakit. Pernikahan 11 tahun yang dijalaninya bersama dengan Wanda akhirnya kandas, dipisahkan oleh kematian. Sandipo dipanggil Tuhan, namun sempat merekam album Pamit ciptaan Gesang. Album Pamit sebagai ucapan selamat tinggal kepada sahabat-sahabatnya, terkhusus kepada para pencintanya. Sandipo Bruri Marantika sudah pergi pada tanggal 7 April tahun 2000. Indonesia berduka kehilangan satu putranya di saat usianya baru 51 tahun. Suaramu tetap mewangi dan selalu menjadi kenangan bagi pecintamu. Tidak saja di Indonesia, tapi sampai ke mancanegara. Tuhan berkatimu, dan damailah tempatmu di sisi Tuhan. Amin. Info saja sahabat JCL bahwa Sandek Production akan menghadirkan sebuah film perjalanan karir seorang legendaris musik dan film Indonesia, Bruri Marantika, di layar lebar. Rencana awalnya akan memakai judul Pamit, namun kemudian atas saran beberapa sahabat-sahabatnya bahwa judul Pamit diganti karena akan memiliki pengaruh negatif yang akan menjadi kenyataan, maka menjadilah judul baru sebagai Bu. Bu sendiri adalah nama kecil dari Bruri Marantika. Dan peran sebagai Bruri Marantika adalah seorang pendatang baru, yaitu Simon Marantika. Dan saya JCL sendiri didapuk bermain sebagai manajer daripada sang legendaris musik Indonesia, Bruri Marantika, sebagai Berti. Sahabat JCL, mohon dukungan doa semoga usai dari pandemik ini, proyek film yang tertunda ini akan terrealisasi kembali. Terima kasih. Sahabat JCL, selesai sudah kupas tuntas bersama dengan Bruri Marantika. Saya JCL mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Izinkan aku pergi, apalagi yang engkau tangisi. Semogalah penggantiku dapat lebih mengerti hatimu. Memang berat ku rasa meninggalkan kasih yang ku cinta. Namun bagaimana lagi, semuanya harus ku jalani.